Mari kita lanjutkan cerita kita, Suamiku Jadul Part 2. Emang abang mau jual sapi siapa? Tanyaku seraya menatap matanya penuh selidik. Ya sapi kita, dek. Memang abang punya sapi? Iya, dek. Hanya usaha sampingan. Sampingan? Wah, usaha sampingan saja sudah bisa memberangkatkan orang tua ke Mekah. Berarti usaha pokoknya lebih lagi. Apakah suamiku juragan sapi? Ayah dulu bilang bank perlindungan itu petani. Waktu itu aku tak tanya lagi petani apa. Yang kupikirkan saat itu aku menikah dengan pilihan orang tua karena sudah lelah disebut perawan tua. Ditambah lagi wajah suamiku itu teduh, mirip Rano Karno zaman dahulu. Bila kulihat suami, aku selalu teringat sinetron kesukaanku waktu kecil dulu, Sidul Anak Sekolahan. Kenapa abang gak pernah bilang punya sapi? Loh, adek kan gak pernah nanya. Masa sama istri sembunyikan usaha? Bukan maksud mau sembunyikan, dek. Memang gitu. Gak usah pamer ya, dek. Gak usah bilang-bilang, kata suami lagi. Suami benar-benar memberikan uang 22 juta ke orang tuaku. Aku melongo melihat uang tersebut dengan mudahnya dia berikan. Sedangkan abangku saja hanya beri 1 juta. Aku tetap yakin kita dikerjai ayah, kata kakakku yang nomor 2 ketika kami kembali berkumpul. Iya, aku juga yakin begitu, pikir pakai logika. Mana mungkin orang seperti itu bisa memberikan uang 22 juta sama mertuanya. Nggak logis, sambung adikku yang paling bungsu, seraya mulutnya menunjuk ke abang Parlin yang seperti biasa di halaman. Dikerjain bagaimana? Tanya aku. Gini ini ya, kan si Parlin itu pilihan ayah. Ayah mau tunjukkan pada kami bahwa pilihannya benar. Uang itu ayah berikan ke Parlin dulu, baru pura-pura Parlin yang kasih, kata abang yang nomor 2. Ingin rasanya aku bilang kalau suamiku juragan sapi, akan tetapi teringat perkataan suami supaya hidup slow saja, gak usah bilang-bilang. Tak tahan mendengar mereka terus bicarakan suami, kutemui suami di halaman. Dia mencabut rumput seperti biasa. Kenapa sih abang suka cabut rumput? Tanyaku seraya ikut gabung dengannya. Kebiasaan, dek. Aku sudah ambil rumput sejak masuk SD. Bila melihat rumput begini, rasanya ingin ku sabit atau ku cabut, jawab suami. Ya Tuhan, suami macam apa ini? Bila suami orang hobi main game, hobi main catur, dia justru hobi cabut rumput. Berapa sapi bang? Kenapa nggak pernah abang ajak aku lihatnya? Tanya aku lagi. Cuman sedikit, dek, sekitar 215. Itu kebanyakan sapi biasa yang harganya belasan juta, jawab suami. 215. Dan dia bilang itu sedikit. Aku mulai berhitung. 200 kali 10 juta saja sudah 2 miliar. Dan itu baru usaha sampingan. Aku istri miliarder. Ajak aku ke sana bang, kataku lagi. Gak sanggup kau itu, dek. Di sana gak ada sinyal. Memang sanggup adek gak pegang HP, jawab suami. Gak ada sinyal. Tak terbayangkan hidup di tempat yang gak ada sinyal setelah belasan tahun ketergantungan HP. Terus kenapa kita ngontrak rumah? Itu sapi jual 10 dulu napa? Biar kita beli rumah, kataku seraya melirik suami. Kita nggak ngontrak rumah, deh. Nggak ngontrak, kata abang. Itu rumah siapa? Itu kan rumah kontrakan. Apa pernah adik bayar kontrakan? Atau pernah lihat abang bayar kontrakan? Wah, aku baru ingat. Memang tak pernah. Ketika kami baru menikah,
Aku langsung diboyong ke rumah itu. Suami memang tak bilang itu rumah kontrakan. Secara kan baru nikah, pasti tinggalnya di rumah kontrakan. Rumah kami juga rumah bed petak, berdampingan dengan 5 pintu lainnya. Jadi, ya itu rumah kita deh. 6 pintu itu selama ini dikontrakkan. Karena aku sudah menikah, ya kita tempati satu. Sudah menikah 3 bulan, baru kali ini aku tahu tentang suami. Ternyata dia banyak menyimpan rahasia. Kenapa sih sama istri sendiri rahasia segala? Nggak ada rahasia deh. Orang adik nggak pernah tanya. Tapi tetangga bilang rumah itu rumah kontrakan. Mana mungkin dia nggak tahu pemilik rumah yang dikontrakin. Tanya aku lagi bergaya balik menyelidik. Memang dia nggak tahu deh, karena nggak pernah biku bilang. Abang nggak pernah datang minta uang kontrakan, semua itu diurus Bow. Siapa Bow? Saudara ayah. Itu yang waktu itu kita ke sana. Oh, aku memang pernah dibawa ke tempat Bownya. Katanya itu satu-satunya saudara dia di kota ini. Ternyata pilihan ayah benar. Suamiku seorang miliarder yang nggak kenal HP Android. Ingin juga rasanya aku pamer. Ingin kubungkam mulut abang dan ipar yang terus merendahkan suami. Suatu hari abangku yang sulung datang ke rumah. Waktu dia datang, suami lagi di teras membuat kandang ayam dari bambu. Parlin, ada rumah bagus di sana, rumah subsidi. DP-nya hanya 10 juta. Bulanannya 1 jutaan. Kau jual sawah kalian di kampung sana dulu daripada kalian ngontrak terus, kata abangku. Kami nggak ngontrak, aku keceplosan. Jadi kalian tinggal gratis? Dasar mental gratis, kata abangku. Suami melirikku, lirikannya tajam, aku tahu maksudnya. Gak berani kami kredit rumah bang, jawab suami. Harus diberanikan, kamu dulu juga begitu. Aku beranikan diri, kerja yang lebih giat. Alhamdulillah, akhirnya kami bisa kredit rumah. 5 tahun lagi sudah lunas, kata abangku lagi. Aku tahu usaha sampingan abangku itu memang broker rumah. Dia pasti menawarkan pada kami karena tergiur bonusnya. Tidak bang, terima kasih, kata suamiku. Itulah pikiran yang gak bisa maju. Kalau gak dicoba, mana tahu kita sanggup atau gak sanggup. Pakai ini sedikit, kata abangku sedang menunjuk keningnya. Andaikan abangku tahu suamiku seorang miliarder, dia mungkin akan malu. Akan tetapi entah kenapa suamiku ini tak adakah keinginannya untuk sedikit pamer biar tak direndahkan orang. Akhirnya abangku pulang dengan kecewa. Jawaban suami tetap tak berani. Setelah dia pulang, kupasang muka judes pada suami. Abang kenapa sih? Diam saja begitu. Bilang aja jujur napa. Biar kita tidak direndahkan terus. Aku capek bang, kataku kemudian. Sabar dek, gak ada untungnya pamer, kata suami. Ada bang, sama orang sombong kita harus sombong juga. Baru kredit rumah sudah sok saya, kataku makin sewa. Udah deket, udah itu abangmu. Loh, gak mau abang, kataku seraya masuk kamar. Entahlah dengan suamiku ini. Sudah pendiam, sabarnya keterlaluan. Aku harus poles suamiku. Cukup sudah kami terus direndahkan. Yang pertama kulakukan akan kuubah penampilannya. Bang, pinjam duit, kataku kemudian ketika suami menyusul ke kamar. Pinjam? Ya bang. Ada-ada aja kau dek. Masa sama suami pinjam duit? Percuma punya suami juragan sapi, kataku seraya berpaling. Dek, jangan bilang begitu napa. Abang bukan juragan, hanya peternak sapi. Kebetulan sekarang sapinya agak banyak, jadi orang yang kerjakan semua. Abang mau hidup tenang, ingin menikmati hidup bersama istri yang cantik, kata suami.
Istri cantik butuh belanja bang, di mana-mana namanya wanita hobi belanja, kataku lagi. Ya udah, ini pakai, kata suami seraya menyerahkan kartu ATM. Ternyata biar kuno tak mengenal medsos, suami ini kenal ATM. Ayo bang, antar aku, kataku kemudian. Yang pertama kunjungi adalah salon pria. Aku mau suami memotong rambut gobelnya. Begitu seterusnya. Kita lanjutkan bagian yang ketiga. Sampai bertemu.